Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinatul Hasanah, NIM 1906311000050, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi web, yaitu mengenai perkuliahan pertemuan 9. Nah, pada pertemuan ke-9 dibahas mengenai koneksi PHP dan MySQL. Nah, di mana bahasanya mencakup yaitu yang pertama ada PHP MySQL Database, yang kedua PHP MySQL Connect, yang ketiga PHP Create a MySQL Database, yang keempat PHP MySQL Create Table, dan yang kelima PHP MySQL Insert Data. Nah, di sini juga diberikan link belajar oleh dosen pengampu. Nah, seperti berikut. Nah, jadi ini untuk link belajarnya. Di sini terdapat yang pertama MySQL Database. Nah, di sini untuk penjelasannya, dengan PHP kita dapat terhubung dan memanipulasi database. MySQL adalah sistem database populer yang digunakan dengan PHP. Lalu selanjutnya yaitu apa itu MySQL. Nah, di sini MySQL adalah sistem database yang digunakan di web. MySQL adalah sistem database yang berjalan di server. MySQL adalah sistem yang sangat ideal untuk aplikasi kecil dan aplikasi besar. MySQL sangat cepat, reliable, dan mudah. MySQL digunakan dengan standar SQL. MySQL mengkomplikasi pada sejumlah platform. MySQL dapat digunakan gratis dan dapat diunduh dengan mudah. MySQL dikembangkan, didistribusikan, dan disupport oleh Oracle Corporation. Nah, selanjutnya data MySQL dalam database ini berbentuk tabel, di mana dalam tabel tersebut terdapat kolom dan baris. Selanjutnya yaitu MySQL Connect. Nah, ini yang menghubungkan ya. Di sini sudah terdapat contoh programnya. Nah, yang ini sudah saya salin ke software Sublime Text. Nah, selanjutnya ada MySQL Create Database. Nah, ini juga ada untuk contoh programnya. Sudah saya salin di Sublime Text. Lalu ada MySQL Create Table. Nah, ini dimana pada tabel itu terdapat kolom dan baris. Nah, ini untuk contoh cara membuat tabelnya, kode untuk membuat tabel. Di sini juga ada contoh programnya. Lalu yang terakhir ada MySQL Insert Data untuk memasukkan atau menambahkan datanya. Di sini juga telah terdapat contoh programnya. Nah, program-program tersebut, kode program yang tadi, sudah saya salin ke software Sublime Text. Dan jangan lupa agar nanti eksekusinya berhasil, yaitu dapat terhubung dengan browser, maka ini untuk software SAM. Di sini untuk Apache dan MySQL diaktifkan. Nah, ini kita klik Start. Nah, sudah diaktifkan. Di sini terdapat kode program untuk connect PHP. Nah, di sini yang username saya ganti ke root, lalu untuk password saya kosongkan. Nah, di sini terdapat 3 variabel yaitu server name, username, dan variabel password. Nah, dipanggil di sini. Nah, untuk penjalanan kodenya di sini agar dapat berjalan. Nah, di sini terdapat percabangan ya. Nah, jika koneksinya tidak dapat terhubung, maka akan tampil connection failed. Nah, namun jika koneksinya berhasil, maka akan ditampilkan di halaman web yaitu connect successful. Nah, lalu yang kedua di sini ada kode program create database PHP. Nah, karena di sini tadi untuk username isinya yaitu root dan passwordnya dikosongi, maka di sini disamakan. Nah, untuk create database di sini juga terdapat 3 variabel yang sama seperti sebelumnya. Di sini ada create database MyDB. Nah, ini mungkin bisa kita ganti create database data mahasiswa. Nah, di sini ada pernyataan
jika database-nya dapat dibuat atau berhasil dibuat, maka akan tampil database create successfully. Nah, namun jika tidak, maka akan tampil error. Selanjutnya, membuat tabel, create tabel. Di sini untuk variabelnya sama, yaitu 3. Namun di sini menambah satu variabel, yaitu variabel dbName. Nah, tadi kan kita ganti ya dari MyDB ke... Nah, di sini ada data mahasiswa, database mahasiswa. Maka di sini kita rubah ke data Nah, jadi disamakan. Nah, jadi ini untuk membuat kode untuk membuat tabelnya. Nah, jika tabel berhasil dibuat, maka akan muncul atau ditampilkan tabel MyGuess create successfully. Nah, namun jika tidak, maka akan tampil error. Nah, selanjutnya kode untuk insert data, memasukkan data. Nah, di sini masih sama, yaitu ada 4 variabel. Ini kita ganti ke data mahasiswa. Nah, ini untuk menambahkan datanya. Di sini terdapat first name, last name, dan email. Nah, kode yang values yang ini yaitu John, ini untuk first name, yaitu untuk nama depannya. Lalu do untuk nama terakhirnya, dan ini untuk emailnya. Nah, langsung saja ini dieksekusi. Jangan lupa ini di save. Nah, bisa kita lihat di halaman webnya. Di sini kita cek yang pertama, yaitu connect PHP. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka koneksinya berhasil. Lalu yang kedua, kita cek create database. Nah, di sini juga database berhasil dibuat. Lalu yang ketiga, di sini kita cek untuk create table. Nah, untuk tabelnya juga berhasil. Lalu yang terakhir, insert data. Nah, data yang ditambahkan juga berhasil. Nah, sebelumnya tadi saya simpan di... Nah, ini saya simpan di file bernama pbw. Nah, ini untuk isi datanya tadi ada insert data, lalu ada create table, create database, dan connect PHP. Nah, selanjutnya untuk mengecek database yang kita masukkan tadi berhasil atau tidaknya. Tadi kan berhasil, kita cek ada atau tidaknya di sini, di localhost php myadmin. Nah, kita cek ulang. Nah, tadi di sini kita telah membuat database mahasiswa. Nah, ini untuk isinya. Nah, tadi kita masukkan ada first name, last name, email. Nah, di sini yang tadi kita data masukkan untuk first name-nya adalah John, yang ini. John untuk nama awal, Do untuk nama akhir, dan ini untuk emailnya. Nah, jadi datanya berhasil ditambahkan. Ini untuk first name, last name, dan email. Baik, sekian pemaparan mengenai percobaan perkuliahan pertemuan ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.